Istri CEO saya bab 1231-1240. Bos, Anda akhirnya tiba. Kami sudah menunggu Anda cukup lama, kata Taois ketika melihat King Feng datang. Mendengar perkataan Taois, King Feng mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa kau datang? Aku tidak memberitahumu." Taois menunjuk anak anjing hitam, yang berada di sampingnya, dan berkata, "Aku mendengar anak anjing hitam dan ular pemakan langit berbicara. Aku tahu kau sedang menuju neraka, jadi aku berencana untuk ikut denganmu." King Feng melirik anak anjing hitam di samping dan berkata, "Bukankah kamu bilang kamu tidak akan datang? Kenapa kamu di sini?" Anak anjing hitam tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku harus mengikutimu. Bagaimana jika kau mati? Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku?" Faktanya, anak anjing hitam dan ular pemakan langit telah membangun ikatan dengan King Feng selama mereka bersama. Tentu saja, mereka tidak ingin King Feng mati. Selain itu, anak anjing hitam tahu bahwa meskipun King Feng mungkin kuat, dia tidak tahu apapun tentang neraka, atau di mana letaknya. Black Puppy pernah berkunjung ke sana sebelumnya, dan tahu di mana pintu masuknya, jadi ia adalah pemandu yang sempurna. King Feng menatap anak anjing hitam dengan rasa terima kasih. Dia tahu anak anjing hitam berniat membantu kali ini. Jika King Feng pergi sendirian, maka dia bahkan tidak akan mampu menemukan pintu masuk, apalagi buah suci yang perising. Setelah kejadian ini, King Feng merasakan kesetiaan anak anjing hitam ini, jadi dia memutuskan untuk menyimpan beberapa harta karun yang ditemukannya di pegunungan Kunlun. Tentu saja, ular pemakan langit juga cukup setia, karena ia juga ikut. Tentu saja, akan ada harta karun untuknya juga. Tentu saja, King Feng tahu kalau anggota tim taring serigala juga ikut, karena apa yang dikatakan anak anjing hitam dan ular pemakan langit. King Feng tahu bahwa mereka yang ada di tim taring serigala adalah rekan-rekannya yang telah melewati hidup dan mati bersamanya. Mereka telah mengalami terlalu banyak hal bersama dengan King Feng, termasuk semua petualangan dan misi berbahaya. Hutan Amazon, Pegunungan Alpen, Gunung Neraka, Hutan Iblis, Laut Kapal Tenggelam, dan Pulau Hantu semuanya merupakan area yang sangat berbahaya. Karena itulah, mereka telah menjalin ikatan melalui pertarungan hidup dan mati. King Feng tahu bahwa bahkan jika dia ingin tim taring serigala pergi, mereka akan menolak, karena dia adalah jiwa tim taring serigala. Jika dia mati, maka tim akan dibubarkan. King Feng tidak menyuruh tim taring serigala pergi, secara implisit membiarkan mereka datang. Mengenai tiga wanita lainnya, Peri Bunga, Xian Ziqin, dan Ziyue Jiang, King Feng merasa agak aneh. Mengapa ketiga wanita ini datang? Apa mereka tidak tahu itu berbahaya? Neraka sangat berbahaya, kalian bertiga harus kembali, kata King Feng kepada Peri Bunga, Xian Ziqin, dan Ziyue Jiang. Namun, ketiganya menggelengkan kepala dan bersikeras agar mereka ikut. Ketiga wanita ini sangat keras kepala. Untuk sementara, King Feng mencoba meyakinkan mereka, tetapi mereka menolak. Akhirnya, karena tidak ada pilihan lain, King Feng setuju. Tentu saja, selain Peri Bunga, Xian Ziqin dan Ziyue Jiang, Direktur Biro Keamanan Khusus Feng Wuchao juga mengikuti. Wanita ini juga bersikeras untuk ikut, tetapi Feng Qing yang menolak. Namun, tidak ada pilihan lain, karena Feng Wuchao pemilik helikopter, jadi dia harus ikut. Kelompok itu duduk di helikopter. King Feng duduk di kursi kopilot, sementara yang lain duduk di belakang mereka. "Nona Chao, mengapa Anda juga harus datang ke neraka?" tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Feng Wuchao menjelaskan, "Neraka di bawah pegunungan Kunlun memiliki sesuatu yang aku butuhkan, jadi aku harus pergi." Dia memancarkan energi yang kuat dari tubuhnya saat dia menjawab, ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Itu adalah aura seorang suci, yang membuat King Feng terkejut. Apakah ini berarti Feng Wuchao juga telah membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya? Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang telah membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya? Bagaimana denganku? Siapakah aku? Ini terjadi pada Sue Lin dan Ruyan Liu, dan sekarang Feng Wuchao. King Feng merasa kecerdasannya tidak cukup. Mungkinkah manusia di bumi sedang bertransformasi? King Feng menoleh ke arah Peri Bunga dan Xian Ziqin di belakangnya. Tiba-tiba, King Feng menyadari kedua wanita itu juga memiliki aura aneh, sepertinya juga membangkitkan ingatan dari kehidupan mereka sebelumnya. King Feng terkejut. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Gila, apakah dunia ini sudah berubah? King Feng menatap tim taring serigala. Anehnya, anggota tim taring serigala belum membangkitkan ingatan mereka sebelumnya, dan tidak ada aura aneh yang terpancar dari tubuh mereka. King Feng merasa aneh. Mengapa semua wanita di sekitarnya membangkitkan ingatan mereka sebelumnya, tetapi semua pria di sekitarnya tetap sama? Aneh sekali. Belum lagi orang lain, King Feng sendiri masih belum membangkitkan ingatan sebelumnya.
Tak peduli apapun, untunglah orang-orang di sekitar King Feng telah membangkitkan ingatan masa lalu mereka. Karena mereka memiliki potensi untuk menjadi kultivator yang lebih hebat, dan mereka adalah teman-teman King Feng, yang membuatnya merasa sedikit tenang. Tentu saja, jika itu adalah musuh King Feng, maka itu akan mengerikan. Akan tetapi, hingga saat ini, King Feng masih belum melihat satupun musuhnya membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Helikopter itu bergerak sangat cepat dan, beberapa jam kemudian, mereka tiba di bawah langit distrik pegunungan Kunlun yang terlarang. Selama ini, banyak hal telah terjadi di pegunungan Kunlun, dan banyak harta karun telah ditemukan. Sinar keemasan, sinar ungu, sinar merah, dan sinar cahaya berwarna lainnya menutupi seluruh langit. Selain harta karun itu, ada juga entitas berbahaya. Ada energi iblis hitam dan gas hitam yang berkumpul di langit. Di udara sekitar pegunungan Kunlun, separuhnya dipenuhi energi abadi, dan separuhnya lagi energi iblis. Itu adalah tempat perlindungan bagi makhluk abadi, tetapi juga surga bagi iblis. Perubahan di pegunungan Kunlun telah menarik semua pembudidaya mandiri Huaxia. Banyak yang tahu perubahan besar akan terjadi di pegunungan itu. Pegunungan Kunlun adalah rumah bagi 10.000 dewa, dan akan segera mengalami perubahan besar. Ada harta karun yang sangat berharga yang akan segera lahir, dan entitas yang sangat berbahaya akan muncul ke permukaan. Peluang dan bahaya ada di mana-mana, di mana ada peluang, di situ ada risiko besar. Itu sangat berbahaya, tetapi banyak sekali kultivator kuat yang datang tanpa henti, semuanya mencari kesempatan untuk menemukan harta karun dan keberuntungan. Para kultivator mandiri berlatih dalam dao surgawi, dan melawan surga demi memperoleh peluang. Di samping berperang melawan surga, mereka juga berperang melawan manusia demi harta benda dan melawan binatang iblis. Ketika King Feng tiba di pegunungan Kunlun, sudah ada banyak kultivator mandiri sebelumnya. Setidaknya ada puluhan ribu lainnya. Mereka berdiri berdekatan, dan setiap orang memancarkan aura yang kuat, yang memberi tekanan besar pada King Feng. Bab 1232. Pengumpulan kekuatan Super Huaxia. King Feng tidak pernah tahu bahwa akan ada begitu banyak kultivator dari Huaxia. Jika hal-hal aneh tidak terjadi di distrik pegunungan Kunlun, orang-orang ini tidak akan datang. Di antara para kultivator ini, terutama yang berada di barisan depan, ada kekuatan luar biasa yang dirasakan oleh King Feng. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Di bawah pegunungan Kunlun, para kultivator yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Mereka semua berasal dari Huaxia, termasuk yang mewakili faksi ortodoks, non-ortodoks, iblis, dan iblis. Pada dasarnya, semua kultivator elit Huaxia ada di sana. Para pembudidaya diri ini terpecah menjadi beberapa sekte dan berdiri di berbagai arah yang berbeda. Umat ortodoks berada di timur, umat non-ortodoks di barat, kaum setan di utara, dan setan di selatan. Di samping itu, ada penganut Tao, penganut Buddha, dan berbagai praktisi, yang semuanya berkumpul bersama. Para penganut Tao dan Buddha berdiri di barisan paling depan, mewakili kekuatan Tao dan Buddha. Para praktisi Tao menghembuskan napas hijau, dan para praktisi Buddha memancarkan lingkaran cahaya keemasan Buddha. Suara riuh penduduk mengguncang pegunungan Kunlun, dan esensi vital tercurah dari langit. Tumbuhan, pepohonan, dan rerumputan hancur berkeping-keping oleh energi yang dihembuskan para pembudidaya diri karena kekuatan mereka. Tak hanya tanaman dan pohon yang hancur, binatang buas pun lari terbirit-birit, ada pula yang berdiri terlalu dekat langsung menyemburkan darah dan mati. Ketika King Feng dan yang lainnya tiba, dia harus berdiri di barisan paling belakang, karena tempat di barisan depan sudah diambil oleh kultivator lainnya. King Feng tidak bergerak maju, karena dia tahu para kultivator ini terlalu kuat, jauh lebih kuat daripadanya. Reaksi naluriah King Feng sangat tajam. Ia merasa para kultivator di depan sudah setengah langkah ke alam Kaisar Roh, karena mereka telah melewati alam Raja Roh. King Feng menatap ke depan dan merasakan sakit di matanya. Ada mitos di dunia pengembangan diri, yaitu bahwa martabat Kaisar Roh tidak boleh diremehkan. Ini berarti orang-orang tidak boleh melihat langsung orang-orang di dunia Kaisar Roh. Hanya King Feng yang bisa melihat mereka. Dia mungkin kuat, tetapi sebagai seseorang di alam Raja Roh, dia tidak bisa menahan energi yang dipancarkan oleh pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Roh. King Feng hanya melihat sekali dan langsung berbalik ketakutan. Dia menyadari bahwa salah satu dari pembangkit tenaga listrik setengah langkah alam Kaisar Roh telah memandangnya sebagai peringatan. King Feng jelas mengerti untuk tidak menarik perhatian dan tahu bahwa dirinya tidak terkalahkan. Mungkin, di antara generasi muda, King Feng adalah yang terkuat dan jelas seorang jenius. Namun, dunia ini luas, dan ada banyak kekuatan tersembunyi di Huaxia. Banyak yang lebih kuat darinya, dan beberapa telah berlatih selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Monster-monster tua ini biasanya bersembunyi di sudut-sudut dunia,
tetapi akan muncul segera setelah sesuatu terjadi, seperti kemunculan harta karun dan ramuan roh baru-baru ini. Terutama kemunculan harta karun di Pegunungan Kunlun, rumah bagi 10.000 dewa. Mereka secara alami akan terjun ke permukaan untuk memperebutkan harta karun tersebut. Mengenai para praktisi Huaxia yang berbudi luhur, pengetahuan yang dimilikinya hanya sedikit. Pengetahuannya terbatas, dan masih banyak yang belum ia ketahui. King Feng belum lama menginjakkan kaki di dunia pengembangan diri, tepatnya tidak lebih dari setahun. King Feng sangat berbakat dan memiliki kemampuan belajar yang luar biasa. Sebelum memasuki dunia kultivasi, ia adalah Raja Serigala, penguasa kejam di antara manusia biasa, dan salah satu dari 7 penguasa dunia bawah. Oleh karena itu, ketika King Feng melangkah ke ranah pengembangan diri, bakatnya terbayar lunas, dan ciri-ciri fisiknya tereksploitasi sepenuhnya. Ia dapat menempuh jarak ribuan mil dalam satu hari dan mencapai lebih banyak hal daripada yang lain. Ketika mempelajari teknik yang sama, yang lain harus berlatih selama sebulan, sementara King Feng hanya butuh 1 hingga 3 hari. Itulah perbedaannya dan itulah mengapa ia mengungguli yang lain. Tentu saja, selain bakat, ada juga keberuntungan dan kesempatan yang datang padanya. Ia bertemu Kaisar Malam Kegelapan ketika ia melangkah ke dunia pengembangan diri, dan kemudian bertemu Naga Api. Keduanya adalah seorang santo dan seekor binatang dewa kuno dari zaman kuno, sehingga wajar saja jika mereka dapat membantunya. Selain itu, ayah King Feng juga sangat kuat karena ia adalah putra suci Sekte Penakluk Surgawi. Ia mewariskan teknik jari penakluk kepada King Feng, yang memungkinkannya menggemparkan seluruh dunia kultivasi diri. Kemampuan King Feng sekarang pastinya memungkinkan dia menjadi salah satu yang terkuat di antara para kultivator Huaxia. King Feng berkata kepada Feng Wuchao di sampingnya, perkenalkan aku kepada mereka yang di depan. Apa kekuatan mereka? Feng Wuchao mengangguk dan berkata, kekuatan ortodoks di garis depan adalah Jian Huangzhao dari Sekte Kaisar Pedang, Bing Huangdao dari Sekte Kaisar Pedang, Yi Huangshou dari Sekte Kaisar Binatang, dan Huo Huang dari Sekte Kaisar Segel. Keempatnya adalah kekuatan superkultivasi diri ortodoks, mereka semua berada di tahap setengah langkah menuju alam Kaisar Roh. Selain 4 penguasa alam Kaisar Roh setengah langkah, ada kekuatan lain, seperti monster tua Laut Utara, Raja Roh Kutub Selatan, duo Iblis Angin Hitam, dan seterusnya. Yang kukatakan semuanya adalah kekuatan ortodoks. Kekuatan non-ortodoks ada di barat. Di depan, ada Li Xie, pemimpin Sekte Kaisar Jahat. Sebagai pembangkit tenaga listrik setengah langkah alam Kaisar Roh, ia konon sangat jahat. Di selatan berdiri kekuatan iblis, mereka adalah Sekte Kaisar Iblis, dan Linger Yao berada di depan, yang juga sangat kuat dan merupakan penguasa setengah langkah alam Kaisar Roh. Di utara terdapat Sekte Kaisar Iblis, dan pemimpin sekte mereka adalah Zhen Tianmo. Kehadirannya dapat menggemparkan dunia, dan dia juga merupakan setengah langkah di alam Kaisar Roh. Oh ya, selain kekuatan super ortodoks, non-ortodoks, jahat, dan iblis ini, ada juga Taois alis putih dan Taois void. Keduanya juga sangat kuat dan dikabarkan berada di tahap setengah langkah menuju alam Kaisar Roh. King Feng merasa berat setelah mendengar perkenalan Feng Wu. King Feng sudah merasakan kekuatan mereka, tapi itu di luar dugaannya. Mereka memang master alam Kaisar Roh setengah langkah yang legendaris. Pantas saja matanya perih saat menatap mereka. Orang-orang ini terlalu kuat. King Feng berdiri di paling belakang tanpa berniat maju, karena ia tahu bahwa meskipun ia berdiri di depan, ia tetap bukan orang pertama yang memasuki wilayah terlarang Kunlun. Para pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Roh setengah langkah itu tidak akan pernah mengizinkan seseorang di alam Raja Roh untuk masuk terlebih dahulu, seolah-olah mereka sedang memprovokasi status mereka. Melihat kebalik kekuatan Kaisar Roh setengah langkah itu, King Feng melihat banyak wajah yang familiar. Ada pangeran dari Istana Naga Laut Timur, putri dari Istana Naga Laut Selatan, pangeran dari Istana Naga Laut Utara, Sekte Raja Bambu, Sekte Binatang Terbang, Sekte Raja Piano, Sekte Pedang Meteorit, dan banyak sekte kultivasi diri lainnya. Selain sekte-sekte pengembangan diri ini, King Feng juga melihat kekuatan-kekuatan lain. Sekte-sekte ini memiliki orang-orang yang ia kenal, dan yang tidak, tetapi semuanya memancarkan aura yang kuat. King Feng tahu bahwa semua kekuatan kultivasi Huaxia telah berkumpul di pegunungan Kunlun yang terlarang, dan mereka semua ada di sini untuk mendapatkan harta karun. Bab 1233. Memasuki distrik Kunlun terlarang lagi. King Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sudut atas pegunungan Kunlun, menyadari bahwa kedua gas itu telah tumbuh lebih kuat. Bagian kiri dipenuhi aura abadi, bersinar dengan cahaya berwarna pelangi. Di dalamnya terdapat berbagai harta dan teknik, dan bahkan terlihat bayangan beberapa makhluk abadi. Sungguh indah. Yang kanan benar-benar berbeda. Energi jahat memenuhi udara, memunculkan gambaran mayat, potongan tubuh yang terkoyak, dan darah di mana-mana, seolah-olah neraka di bumi. Di dalam udara jahat itu, ada pula bayang-bayang iblis.
Mereka adalah dewa-dewa iblis kuno dari zaman kuno. Mereka sangat kuat, mampu membelah langit dan menghancurkan gunung besar hanya dengan satu serangan. Dengan satu langkah, mereka bisa menghancurkan tanah, menyebabkan sungai besar terbentuk di belakang langkah mereka. Beberapa bahkan lebih kuat, sampai-sampai, hanya dengan satu pukulan, mereka bisa menghancurkan sebuah planet kecil. Gambaran-gambaran yang terjadi dalam udara jahat itu semuanya dari zaman kuno, dan belum pernah terjadi di zaman modern. Ledakan. Suara dahsyat menggema di langit dan bumi saat ruang baru terbelah. Hal-hal aneh terjadi di Gunung Kunlun, dan aura abadi menguap saat kabut iblis membubung dan menyelimuti seluruh distrik. Bersamaan dengan ledakan yang memekakkan telinga, terjadi ledakan keras di pintu masuk pegunungan Kunlun, menyebabkan formasi susunan pertahanan hancur, dan retakan besar muncul. Semua Master Alam Kaisar Roh setengah langkah di garis depan bergegas masuk. Mereka memiliki kekuatan besar dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Jiang Huangzhou dari Sekte Kaisar Pedang, Bing Huangdao dari Sekte Kaisar Pedang, Yi Huangzhou dari Sekte Kaisar Binatang, dan Huo Huang dari Sekte Kaisar Segel berada di barisan paling depan. Di belakang mereka ada monster tua Laut Utara, Raja Roh Kutub Selatan, Duo Iblis Angin Hitam, dan seterusnya. Setelah kekuatan Kaisar Roh setengah langkah ortodoks menyerbu, beberapa kekuatan Kaisar Roh setengah langkah dari kekuatan jahat, tidak ortodoks, dan jahat menyusul. Setelah para penguasa setengah tahap Kaisar Roh masuk, para penguasa alam Raja Roh lainnya pun mengikutinya. Kekuatan alam Raja Roh ini termasuk Istana Naga Laut Timur, Laut Utara, dan Laut Selatan, bersama dengan Sekte Raja Bambu, Sekte Binatang Terbang, Sekte Raja Piano, dan seterusnya. Ketika semua kultivator kuat telah masuk, 10.000 kultivator lainnya mengikuti mereka ke dalam distrik terlarang Kunlun. Akhirnya, setelah semuanya masuk, hanya King Feng dan kelompoknya yang tersisa. "Bos, mengapa kita tidak masuk?" tanya Taois sambil mengerutkan kening. King Feng tersenyum ringan dan berkata, "Tidak usah terburu-buru, kita akan masuk begitu yang lain sudah masuk." Petik 2. Ketika King Feng mengatakan semua orang lain, ia tidak hanya memaksudkan orang-orang yang ada di hadapannya, tetapi juga orang-orang yang berlatih sendiri dan mandiri di area sekitarnya. Para kultivator independen ini bersembunyi di seluruh penjuru Huaxia dan berlatih secara tertutup, tetapi mereka sangat kuat. Setidaknya mereka berada di alam Raja Roh, karena kultivator independen pada umumnya tidak akan berani datang ke sini sendirian. King Feng ingin segera memasuki neraka, tetapi dia tahu bahwa itu sangat berbahaya, dan orang-orang harus mati agar yang lain bisa bertahan hidup. King Feng hanya punya satu pikiran, dia ingin menunggu sampai semua orang masuk, dan melihat bagaimana orang-orang di depan bereaksi terhadap bahaya. King Feng tahu bahwa jika dia meninggal di sini, maka bayinya akan meninggal, Suelin dan Ruyan Liu juga akan bersedih, jadi King Feng ingin hidup dan karenanya perlu merencanakannya dengan tepat. Wus-wus. Sekitar 10 kultivator independen terbang keluar dari balik bebatuan dan pepohonan di sekitar pintu masuk, masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka melirik ke arah King Feng, lalu memasuki distrik tersebut. Kali ini, akhirnya tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali King Feng dan kelompoknya. "Ayo, kita masuk." King Feng melambaikan tangannya dan memimpin rombongan masuk ke dalam distrik. Tidak ada yang berubah di dalam distrik terlarang Kunlun, tempat itu masih penuh dengan bahaya, dengan raungan binatang iblis yang terdengar di mana-mana, semuanya terdengar sangat kuat. King Feng berjalan di depan, dan Black Poppy memimpin. Tim Wolf Fang berjalan di tengah, diikuti Ziyue Jiang dan Sky Devouring Snake di belakang. Di antara semua orang di sana, hanya anak anjing hitam yang mengetahui lokasi neraka, jadi akan lebih menghemat waktu jika anak anjing hitam yang memimpin jalan. Distrik Kunlun yang terlarang memiliki 4 bagian, eksternal, internal, pusat, dan inti. Di antara keempat bagian ini, semakin jauh mereka masuk, semakin berbahaya. King Feng pernah berkunjung sebelumnya, jadi ia tentu tahu bahayanya. King Feng bertanya kepada anak anjing hitam di sampingnya, "Anak anjing, seberapa jauh kita dari pintu masuk neraka?" Pupi berpikir sejenak dan berkata, "Ini terjadi di zaman kuno, tapi kalau tidak salah, jaraknya 100 km di sebelah timur wilayah inti." King Feng tampak puas saat mendengar Black Puppy. Asal mereka tahu lokasi pastinya, maka mereka bisa langsung ke sana tanpa membuang banyak waktu. Akan tetapi, kegembiraan segera sirna dari wajah King Feng. King Feng telah memperhatikan bahwa wilayah inti yang jauh dipenuhi dengan aura iblis. Ada bayangan dewa-dewa jahat, dan mereka menutupi seluruh wilayah sejauh 300 mil, itu adalah wilayah paling berbahaya, dan para dewa iblis yang terperangkap di bawah neraka ingin melarikan diri. King Feng tahu dia harus pergi ke sana apapun yang terjadi, karena buah Sein Prising ada di sana. King Feng dan kelompoknya menemukan bahaya hanya setelah berjalan sebentar. Itu adalah seekor laba-laba besar yang menghalangi jalan mereka. Tubuh utama laba-laba ini panjangnya 100 meter, dengan kaki-kaki yang membentang beberapa ratus meter.
Laba-laba ini jelas berukuran raksasa. Laba-laba ini seluruhnya berwarna hitam, dan memancarkan hembusan aura jahat yang membuat siapapun menggigil saat melihatnya. Itu adalah Raja Iblis Laba-laba, dari tingkat ketujuh alam Raja Roh. King Feng mengerutkan kening saat dia mengenali binatang iblis di depannya. King Feng telah meneliti distrik itu sebelum pergi dan dia menemukan, dalam bahan-bahan tentang era kuno, informasi tentang binatang iblis yang ada pada era kuno di Pegunungan Kunlun. Tentu saja, King Feng telah membaca tentang beberapa binatang iblis tingkat rendah, dan dia belum membaca tentang binatang iblis yang benar-benar kuat. King Feng memerintahkan si Yue Jiang yang ada di belakangnya, pergi dan bunuh Raja Iblis Laba-laba itu. Petik 2. Di antara semua orang di sekitar King Feng, si Yue Jiang adalah yang paling kuat. Dia sudah berada di tingkat ke-8 alam Raja Roh, jadi dia bisa dengan mudah menghadapi binatang iblis ini. Atas permintaan King Feng, Ziyue Jiang melangkah keluar dari belakang, mengayunkan pedang panjang berwarna perak di tangannya, dan menyerang Raja Iblis Laba-laba. Raja Iblis Laba-laba sangatlah kuat dan tidak dapat dikalahkan oleh seorang kultivator biasa, tetapi bagi Ziyue Jiang, sang putri dari planet tingkat tinggi, ia sangatlah lemah. Hanya dengan satu tebasan pedang, Ziyue Jiang membelah Raja Iblis Laba-laba menjadi dua dan membunuhnya. Semua anggota tim Taring Serigala memandang dengan bingung dan kagum akan kecantikan dan kekuatan Ziyue Jiang. Tim Taring Serigala belum pernah melihat wanita ini. Bagaimana mungkin dia jauh lebih kuat daripada yang lain? Mereka bahkan merasa bahwa wanita ini bahkan lebih kuat daripada Li Qingshan. Bab 1234. Buah Spiritual Esensi Api. Semua anggota tim Taring Serigala menatap Ziyue Jiang dengan tatapan terkejut dan heran. Alice sangat terkejut di antara mereka. Ia gadis yang cantik, jadi wajar saja jika ia memandang gadis-gadis cantik lainnya dengan permusuhan, terutama ketika Ziyue Jiang begitu cantik dan sombong sehingga ia tampak seperti makhluk abadi yang tidak ditakdirkan untuk hidup di bumi. Alice mengerucutkan bibirnya, lalu menggerutu, dia memang lebih kuat, apa hebatnya? Lihat saja nanti aku akan menjadi lebih kuat darinya. Telinga King Feng sangat sensitif, jadi dia terkikik dalam hati saat mendengar Alice. Dia tahu Alice merasa cemburu terhadap Ziyue Jiang. King Feng menepuk bahu Alice dan berkata, dia adalah pelayan baruku, tidak ada yang lain. Petik 2. Pelayan. Alice terkejut ketika mendengar bahwa dia adalah seorang pelayan, dan dia tidak menyangka wanita cantik namun kuat ini adalah pelayannya. Sedikit rasa bangga muncul dalam diri Alice, dia adalah wanita milik King Feng, jadi dia jauh lebih baik daripada wanita Ziyue Jiang itu. Tim Taring Serigala memandang Alice dengan geli, mereka tidak menyangka Alice akan cemburu pada seorang pelayan. Tentu saja, itu karena tim Taring Serigala tidak mengetahui identitas Ziyue Jiang sebagai seseorang dari planet tingkat tinggi, atau mereka tidak akan berani tertawa. King Feng melambaikan tangan untuk menghentikan gosip, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka bertemu dengan kelompok lain yang telah mengepung sebuah pohon kecil dalam upaya mencari harta karun. Ada harta karun. Mata King Feng berbinar gembira. Terus terang, King Feng sangat menyukai harta karun di sana, karena semua kultivator menyukai harta karun yang dapat meningkatkan kultivasi mereka. Ayo, kita lihat harta karun di sana. King Feng memimpin semua orang menuju pohon itu. King Feng tidak terburu-buru untuk pergi ke neraka, karena dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat dan bahkan jika dia pergi, dia akan mati. Oleh karena itu, King Feng ingin meningkatkan kekuatannya, karena hanya dengan cara itulah dia akan bertahan hidup. Pegunungan Kunlun memiliki banyak buah spiritual, herba, dan harta karun berharga. Semua ini memberi King Feng kesempatan besar untuk meningkatkan kekuatannya. King Feng bergerak sangat cepat dan segera tiba di samping pohon kecil itu. Pohon itu kecil, seluruhnya berwarna merah. Ada buah seukuran kepalan tangan di atasnya, dan buah itu bersinar dengan sinar merah terang. Buah spiritual berenergi api. Melihat buah merah ini, King Feng sangat gembira. Ini adalah buah spiritual berelemen api, yang mampu meningkatkan kekuatan para praktisi elemen api secara drastis. Buah ini bisa dibilang salah satu harta karun terbaik bagi para praktisi elemen api. King Feng tahu bahwa selama dia memakan buah spiritual saripati api ini, kekuatannya niscaya akan meningkat satu tingkat. King Feng bersumpah pada dirinya sendiri, dia harus mendapatkan buah spiritual esensi api ini. King Feng melihat ke depannya dan melihat setidaknya ada 30 kultivator berkumpul di sekitar buah spiritual saripati api. Di antara mereka, pemimpinnya adalah Pangeran Laut Timur, menyebabkan King Feng merasa agak aneh melihat wajah yang begitu familiar di sana. Di samping Pangeran Laut Timur, berdiri putri ketiga. Namun, putri kedua Istana Naga Laut Timur tidak datang, mungkin karena jadwal mereka yang bentrok. Hai, kakak ipar, lama tak berjumpa, sapa King Feng sambil berjalan menuju Pangeran Laut Timur. Pangeran Laut Timur ingin berbalik karena marah ketika mendengar suara menggoda seperti itu,
tetapi ketika dia berbalik dan mendapati King Feng, wajahnya berubah. "Mengapa kau di sini?" Pangeran Laut Timur mengerutkan kening dengan sedikit tanda terkejut. Pangeran Laut Timur telah berdiri di paling depan di bawah distrik terlarang pegunungan Kunlun, dan bukan di paling belakang, jadi wajar saja, dia tidak tahu kalau King Feng juga datang. "Kakak ipar, aku datang karena aku merindukanmu," kata King Feng sambil tersenyum. Pangeran Laut Timur merasakan amarahnya kembali berkobar ketika mendengar King Feng memanggilnya saudara ipar. Pangeran Laut Timur membenci gelar itu karena merasa bahwa King Feng sedang memanfaatkannya. Meskipun sang pangeran marah, ia tidak marah, karena ia tahu ia bukan tandingan King Feng. Di dasar lautan, Pangeran Laut Timur telah bertempur melawan King Feng dan dikalahkan. Ketika putri ketiga di samping mereka mendengar kata-kata King Feng, dia tersipu dan jantungnya berdebar kencang, dan dia menatap King Feng dengan perasaan campur aduk. King Feng melangkah maju dan berkata kepada Pangeran Laut Timur, "Aku ingin buah spiritual saripati api ini, bolehkah kau memberikannya padaku?" Semua orang yang melihat kejadian ini menatap ke arah pangeran dan menunggu jawabannya. Para kultivator ini mengenal pangeran tetapi tidak mengenal King Feng. Mereka semua berhasrat merebut buah spiritual esensi api, tetapi takut pada pangeran, sehingga belum ada yang bergerak. Namun, yang mengejutkan semua orang, King Feng telah menggoda Pangeran Laut Timur, memanggilnya ipar, dan sang pangeran masih belum menunjukkan kemarahannya. Ini sudah cukup aneh. Ekspresi wajah Pangeran Laut Timur berubah ketika mendengar permintaan buah spiritual esensi api dari King Feng. Ia sebenarnya menginginkan buah itu, tetapi memutuskan untuk mundur dari kompetisi. "Baiklah, buah spiritual saripati api ini milikmu," kata pangeran sambil mengangguk. "Apa, Pangeran Laut Timur sudah menyerah? Bagaimana mungkin? Dia adalah pangeran Istana Naga Laut Timur. Ya, pangeran memang sangat kuat. Bahkan para penguasa alam Raja Roh pun bukan tandingannya. Siapa pemuda ini? Kenapa pangeran mau mengalah padanya? Aku kenal dia. Namanya adalah King Feng, yang terkuat di antara generasi muda di dunia pengembangan diri Huaxia. Dia sangat kuat," kata seseorang yang mengenalinya. Semua orang di sana berdiskusi tanpa henti sementara mata mereka dipenuhi rasa terkejut. Pangeran Laut Timur berubah pucat mendengar percakapan itu. Ia adalah idola yang dihormati, tetapi sekarang, ia diejek oleh orang lain. Ia bahkan mendengar beberapa orang mengatakan bahwa ia bukan tandingan King Feng, dan ini membuatnya marah. Pangeran Laut Timur menatap orang-orang di sekitar mereka untuk membungkam mereka dan kemudian berbalik untuk pergi. Melihat Pangeran Laut Timur telah pergi, putri ketiga mengikutinya. Namun, sebelum pergi, ia menatap tajam ke arah King Feng untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Pria di hadapannya ini telah mempermalukan kakaknya. King Feng tidak mempermasalahkan putri ketiga, karena ia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Seluruh fokusnya tertuju pada buah spiritual esensi api di hadapannya. Buah itu memancarkan saripati vital api yang pekat, sangat kuat dan sangat menarik perhatian King Feng. Bab 1235. Serangan diam-diam dari belakang. King Feng mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil buah spiritual saripati api, ketika dia tiba-tiba merasakan adanya bahaya. Wus! Sebuah belati terbang ke arahnya dari jauh, diarahkan langsung ke punggung King Feng di atas tempat jantungnya berada. "Sialan, siapa gerangan yang berani menyerangku?" umpat King Feng dan matanya dipenuhi amarah. King Feng tidak dapat membayangkan bahwa pada saat yang genting seperti itu, sebuah belati terbang akan dilemparkan ke arahnya. King Feng segera berbalik, dan dengan dua jari tangan kanannya, ia menangkap belati itu secepat kilat. Dengan sekali putaran, ia mematahkan belati itu menjadi dua. Retakan. Belati tajam itu hancur menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Belati ini ditempa dari meteorit dan dicampur dengan besi, sehingga sangat tajam. Akan tetapi, King Feng telah berlatih tubuh api penyucian fana dan memiliki kekuatan fisik yang hebat, yang memungkinkannya mematahkan belati itu hanya dengan satu jentikan jarinya. Bahkan batu meteor yang paling keras pun berubah menjadi pecahan di tangan King Feng. King Feng berbalik dan melihat ke belakang. Yang dilihatnya hanyalah seorang pria berpakaian hitam, yang pastilah orang yang menyerangnya. Pria berpakaian hitam itu berusia sekitar 20 tahun dan, meskipun wajahnya kurus, dia memiliki aura yang kuat. Wow, itu Black Shadows. Dia murid terkuat duo iblis angin hitam. Ya, aku pernah bertemu Black Shadows sebelumnya. Dia konon berada di tingkat ketujuh alam Raja Roh dan ahli dalam serangan diam-diam. Si tanpa bayangan hitam pasti menginginkan buah spiritual esensi api dan menyerang King Feng untuk mendapatkannya. Sialan banget si King Feng. Ya, kematian tidak dapat dihindari saat kau membuat Black Shadows kesal. Semua orang berdiskusi dan memandang King Feng dengan nada mengejek. King Feng mungkin saja bisa menakuti Pangeran Laut Timur, dan menunjukkan kekuatannya kepada semua orang, tetapi si tanpa bayangan hitam ini bukanlah lawan yang mudah.
Black Shadows adalah murid Black Wind Duo Demons dan sangat kuat. Duo Iblis Angin Hitam merupakan seorang yang setengah langkah di alam Kaisar Roh dan menduduki peringkat teratas di antara para kultivator mandiri Huaxia. Selain itu, si tanpa bayangan hitam ini jelas lebih kuat dari King Feng, jadi tidak ada seorang pun yang percaya pada King Feng. Dari gosip yang beredar, King Feng mengetahui bahwa pemuda di hadapannya ini bernama si tanpa bayangan hitam dan juga mendengar sedikit tentang identitas dan latar belakangnya. Meskipun Black Shadows memiliki nama besar, King Feng tidak takut. Black Shadows, beraninya kau menyerangku secara diam-diam, tanya King Feng sambil tersenyum. Si hitam tanpa bayangan tersenyum dan menjawab, aku ingin buah spiritual esensi api ini. Ini milikku, jadi pergilah. Si tanpa bayangan hitam sangat kasar dan arogan. Ia menuntut buah spiritual esensi api dan menyuruh King Feng pergi agar ia jelas tidak merasa terancam oleh kehadirannya. Tanpa sepatah kata pun, King Feng sudah marah. Orang ini hina, beraninya dia mengejek King Feng. Alice adalah orang pertama yang melangkah keluar, dia berkata, siapa kamu berani menyuruh bosku pergi? Gadis yang cantik. Mata Black Shadows berbinar-binar saat melihat wajah cantik dan lekuk tubuh Alice, jelas menunjukkan rasa sukanya. Gadis cantik, kemarilah dan bergaullah denganku mulai sekarang, kata Black Shadows kepada Alice dengan penuh hasrat di matanya. Wajah cantik Alice dipenuhi amarah ketika mendengar rayuannya. Ia berkata dengan dingin, kau tampak mengerikan, pergilah dan tunggu sampai kehidupanmu selanjutnya. Gadis cantik, beraninya kau mengejekku. Aku tidak hanya akan mendapatkan buah spiritual esensi api, aku juga akan mendapatkanmu, kata si hitam tanpa bayangan dengan penuh kesombongan. Sebagai murid duo iblis angin hitam, si tanpa bayangan terkenal di dunia pengembangan diri. Tak hanya kuat, ia juga seorang pengganggu yang arogan. King Feng melangkah keluar dan menepuk bahu Alice untuk menyuruhnya mundur, dia ingin menangani si tanpa bayangan hitam ini secara pribadi. Tidak dapat disangkal bahwa awalnya King Feng tidak ingin bertarung, sebaliknya dia ingin si Yue Jiang mengurus Black Shadows. Namun, King Feng marah dengan kata-kata si hitam tanpa bayangan. Dia merasa harus melawan dan menghukum orang ini, dan memberitahu dia bahwa beberapa kata tidak boleh diucapkan, dan beberapa orang tidak boleh diolok-olok. King Feng berjalan ke sisi si tanpa bayangan dan berkata, kau sampah, enyahlah. Petik 2. Alice adalah wanita milik King Feng dan dia baru saja didekati oleh Black Shadows, jadi King Feng perlu membalas dendam. Hahaha. Si tanpa bayangan menertawakan ancaman dari King Feng. Siapakah dia? Dia adalah murid dari duo iblis angin hitam alam Kaisar Roh setengah langkah. Tak seorang pun di alam kultivasi diri yang berani mengancamnya. King Feng adalah yang pertama, seolah-olah dia memohon untuk mati. Brengsek, aku beri kau satu kesempatan lagi. Berlututlah di hadapanku, mungkin aku akan membiarkanmu hidup, atau aku akan mematahkan semua tulangmu. Ucap si tanpa bayangan hitam kepada King Feng dengan amarah yang membara dan tatapan mata yang dingin. Saat dia merasakan amarah pembunuh Black Shadows, niat membunuh di dalam diri King Feng pun muncul. Karena tidak ada gunanya berbicara, pertempuran adalah satu-satunya solusi untuk konflik mereka. King Feng membalikkan pergelangan tangan kanannya dan menarik pedang cahaya emas, melepaskan serangan energi pedang yang besar. Angin sepoi-sepoi menerjang Black Shadows di depannya. Dengan tebasan, ia membelah udara saat energi pedang muncul di hadapan Black Shadows. Si tanpa bayangan hitam ini bukanlah kultivator biasa. Ia segera mengeluarkan sebilah pedang hitam besar yang disebut pedang angin hitam. Dengan ayunan maju dari bilah pedang hitam itu, energi bilah pedangnya yang besar berbenturan dengan pedang panjang milik King Feng, dan suara ledakan keras terdengar di angkasa. Benturan energi pedang dan energi bilah mengguncang seluruh langit, menyebabkan energi besar menyebar, dan langit serta bumi menjadi gelap. Para kultivator di sekitar semuanya mundur dengan wajah terkejut. Kekuatan serangan mereka berdua sungguh di luar imajinasi mereka. Lumayan, nak. Kau baru di tingkat keempat alam Raja Roh, tapi berani melawanku. Si tanpa bayangan menatap King Feng dengan sedikit terkejut. Black Shadows berada pada level ke-7 Spirit King Realm, yang 3 level lebih tinggi dari King Feng, tetapi teknik pedang King Feng berbenturan dengan bilah pedangnya tanpa kalah. Mendengar kata-kata si tanpa bayangan, King Feng hanya tersenyum dingin. Ia berkata, apa pedangmu hanya sekuat ini? Kalau begitu, aku bisa mengalahkanmu dengan satu tebasan pedangku. Sejujurnya, King Feng hanya menggunakan teknik pedang biasa. Kekuatan tekniknya memang tak maksimal, tetapi, meski begitu, keduanya tetap imbang. Jika ia benar-benar menggunakan teknik pedang, ia bisa mengalahkan si tanpa bayangan dengan mudah. Dia hanya seorang kultivator alam Raja Roh tingkat ke-7, jadi King Feng tidak peduli sama sekali. Bab 1236. Merobek langit dan bumi.
Mata Black Shadows tampak dingin setelah mendengar kata-kata arogan King Feng, dia merasa bahwa King Feng telah mengejeknya, jadi dia bersumpah untuk melepaskan teknik pedangnya untuk mengalahkan King Feng. Brengsek, beraninya kau menyebut seranganku lemah. Akan kubiarkan kau menguji kekuatan teknik pedangku, cibir Black Shadows dengan tatapan dingin. Black Shadows berhasil mencapai alam Raja Roh tingkat ke-7 berkat kerja kerasnya sendiri. Ia sangat ahli dalam teknik pedang dan belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, jadi siapa sangka bahwa King Feng akan mengejeknya karena hal itu. Black Shadows mengayunkan pedang panjangnya di dadanya, dan berteriak, Black Wind Blade. Sebuah bilah hitam raksasa muncul di langit, panjangnya hampir 300 meter dan terbentuk dengan energi bilah. Bilah itu merobek seluruh angkasa. Semua orang di sekitar merasakan dahsyatnya energi pedang ini, dan beberapa menjadi pucat dan mundur ketakutan. Energi pedang itu bergerak cepat. Bagaikan kilatan petir hitam, ia menyambar ke arah King Feng. Tentu saja King Feng bukanlah seorang pengecut, jadi dia mengangkat pedang cahaya emasnya dan bersiap untuk bertempur. Cahaya emas menembus langit, teriak King Feng. Dengan lambaian pedang panjangnya yang tiba-tiba, ia membentuk sinar energi pedang emas yang besar. Energi pedang emas bersinar di langit, tingginya 300 meter, dan menerangi seluruh langit. Saat energi pedang emas setinggi 300 meter berbenturan dengan energi bilah hitam yang sama besarnya, ledakan dahsyat terdengar saat langit terkoyak dan tanah retak. Pecahan dan puing beterbangan kemana-mana. Baik serangan teknik pedang milik King Feng maupun serangan pedang milik Black Shadows, keduanya sangat kuat dan tak terbayangkan, serta kekuatan mereka mampu merobek ruang. Teknik pedangmu hanya begitu-begitu saja. King Feng menggelengkan kepalanya dan menatap si tanpa bayangan. King Feng mengatakan yang sebenarnya. Ada 4 teknik pedang yang ia kuasai dari teknik pedang cahaya emas, dan ia baru menggunakan yang pertama. Masih banyak lagi yang belum ia gunakan. Begitu King Feng menggunakan beberapa jurus pedang terakhirnya, serangannya akan menjadi luar biasa kuat dan pasti akan membunuh si hitam tanpa bayangan. King Feng tidak membunuhnya sejak awal karena dia ingin melihat kekuatan Black Shadows. Dia sangat ingin tahu seberapa kuat murid duo iblis angin hitam itu nantinya. King Feng tahu bahwa jika dia membunuh Black Shadows hari ini, dia akhirnya harus menghadapi duo iblis angin hitam. King Feng harus bersiap terlebih dahulu. Jika dia ingin melawan duo iblis angin hitam, dia harus memahami kekuatan lawan, barulah dia akan menang. King Feng terlalu kuat, dia setara dengan murid duo iblis angin hitam. Ini luar biasa. Benar sekali, kukira King Feng pasti kalah. Siapa sangka si tanpa bayangan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kita salah menilai King Feng. Dia pasti sangat kuat untuk menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda praktisi kultivasi Huaxia. Semua kultivator di dekatnya berdiskusi dan menatap King Feng dengan heran. Baru beberapa waktu lalu, mereka semua mengejek King Feng, dan mengira dia bodoh karena melawan murid duo iblis angin hitam. Namun, kini mereka semua mengurungkan niat itu karena mereka tahu bahwa King Feng di hadapan mereka bukanlah orang biasa. Ia telah menangkis serangan si tanpa bayangan hanya dengan pedang panjang di tangannya. Ditambah lagi, King Feng tampaknya belum mengerahkan banyak upaya. Jika King Feng menggunakan kekuatan penuh, maka Black Shadows bukanlah tandingannya. Tim Taring Serigala semuanya tampak gembira saat melihat betapa kuatnya King Feng. Karena tidak membawa tim Taring Serigala ke Pulau Es, mereka tidak tahu apa yang dialaminya di sana. Mereka juga tidak tahu seberapa besar peningkatan kekuatan yang telah dicapai oleh King Feng. Di antara mereka semua, Alice lah yang paling bahagia. Si tanpa bayangan hitam baru saja menggodanya, yang membuatnya sangat marah. Kini, si tanpa bayangan hitam yang kuat itu bukanlah tandingan bagi King Feng, atau setidaknya belum mengalahkannya. Hal ini memenuhi hatinya dengan sukacita. Ayo bos, bunuh orang terkutuk itu, kata Alice keras kepada King Feng sambil mengayunkan tinjunya. Alice, jangan khawatir, aku akan membunuh orang ini sebentar lagi. Dia memintanya dengan mulut arogannya. Mata si tanpa bayangan hitam menjadi dingin ketika mendengar kata-kata King Feng. Ia berkata, kau pikir kau siapa? Bunuh aku. Kau tak punya kesempatan. Biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Teknik pedang angin hitam milik Black Shadows memiliki 4 keterampilan pedang. Dia sudah berlatih jurus pedang keempat, dan jurus itu sangat kuat. Dia baru saja menggunakan jurus pertama dan masih belum menggunakan 3 jurus terakhir. Awalnya dia mengira, dia bisa membunuh King Feng hanya dengan jurus pedang pertama. Akan tetapi, sekarang, teknik pedang milik King Feng ini nampaknya sangat kuat, dan keterampilan pedang pertama tidak memberikan efek apapun pada King Feng. Kali ini, si hitam tanpa bayangan bersumpah, dia akan menggunakan pedang keempat yang paling kuat, dan membunuh King Feng dalam satu tebasan untuk memperlihatkan kekuatannya kepada King Feng dan semua orang di dekatnya. Black Shadow ingin membuktikan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga kekuatan tuannya Black Wind Duo Demons.
Ia tahu jika ia gagal, bukan hanya namanya yang akan dicemooh, tetapi juga nama gurunya. Karena itu, ia harus menang dan mengalahkan King Feng. Pedang angin hitam keempat, pedang merobek langit dan bumi, teriak si tanpa bayangan dan melepaskan serangan terkuatnya, jurus keempat dari teknik pedang angin hitam. Sebuah bilah pedang panjang raksasa muncul di langit, terbentuk oleh energi bilah pedang. Bilah itu melesat menembus awan dan membelah langit dan bumi. Itu seperti gempa bumi di tanah yang keras, dan seperti tsunami di langit. Tak dapat disangkal, jurus pedang keempat si tanpa bayangan hitam ini sangat kuat, hingga membuat seluruh ruangan bergetar. King Feng mengerutkan kening. Ia bisa melihat kekuatan lawannya dalam teknik keempat, dan ia tahu bahwa jurus pedang pertama pedang cahaya emas tidak akan berhasil. Ia harus mengeluarkan jurus pedang keempat, teknik pedang terkuatnya, untuk mengalahkan lawannya. Pedang energi gunung dan sungai, teriak King Feng. Pedang panjang di tangan King Feng melambai, dan esensi vitalnya menyatu pada pedang itu. Energi pedangnya menguasai, merobek, dan memadat menjadi gunung dan sungai energi pedang raksasa. Teknik ini memunculkan gunung dan sungai yang terbentuk dari energi pedang, mengandung kekuatan yang tak terkalahkan. Energi pedang yang dahsyat berbenturan dengan pegunungan dan sungai energi pedang, namun tidak memberikan efek apapun. Energi pedang itu mampu merobek udara dan bumi, tetapi tidak mampu merobek gunung dan sungai yang terbentuk dari energi pedang milik King Feng. Gunung dan sungai ini semuanya terbentuk dari energi pedang cahaya emas yang tak terkalahkan. Kekuatannya tak tertandingi. Hancurkan, teriak King Feng, dan dengan tebasan tiba-tiba pedang cahaya emasnya, pegunungan dan sungai energi pedang runtuh tiba-tiba, dan seketika energi pedang si tanpa bayangan hancur berkeping-keping. Bab 1237. Memenggal kepala bayangan hitam tanpa bayangan. Apa? Pegunungan energi pedang dan sungai milik King Feng menghancurkan pedang keempat milik Black Shadows dengan mudah, menyebabkan mata lawan King Feng terisi dengan keterkejutan. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan teknik pedangnya, tetapi si tanpa bayangan tahu betul. Teknik pedang angin hitamnya diwariskan oleh gurunya, Duo Iblis Angin Hitam, itu adalah teknik alam Raja Roh tingkat 9 yang sangat kuat. Menjelang akhir pelatihan, jika seseorang menguasai ilmu pedang, maka mereka akan mencapai setengah langkah alam Kaisar Roh. Akan tetapi, bahkan teknik pedang sekuat itu pun dikalahkan oleh teknik pedang milik King Feng. Ini menunjukkan bahwa serangan teknik pedang King Feng jauh lebih kuat daripada teknik pedang Black Shadows. King Feng tersenyum dingin dan menatapnya dengan jijik. Apakah orang ini benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan karena ia murid Duo Iblis Angin Hitam? Ia sedang mencari mati. Tidakkah ia melihat siapa yang sedang ia lawan? King Feng adalah orang yang ditakdirkan, dengan potensi untuk menjadi Kaisar Langit di masa depan. Selain masa depan, pedang cahaya emas milik King Feng sendiri memiliki latar belakang yang hebat. Leluhur Daois, permaisuri iblis merak dari Gunung Naga Harimau pernah menggunakan pedang cahaya emas ini. Pada zaman kuno, permaisuri iblis merak menggunakan pedang cahaya emas untuk menguasai dunia, dan menindas semua generasi muda di alam semesta. Pedang cahaya emas milik King Feng berasal dari permaisuri iblis merak, jadi pedang itu secara alami sangat kuat. Pedang itu dapat dengan mudah mengalahkan murid Duo Iblis Angin Hitam. Setelah pedang cahaya emas milik King Feng mengalahkan pedang angin hitam milik Black Shadows, pedang panjang itu tiba-tiba menyerbu ke depan dengan energi pedang yang besar dan memotong lengan kanan Black Shadows. Ayah! Lengan kanan si tanpa bayangan hitam, yang memegang pedang, jatuh ke lantai. Darah segar mengucur deras, wajahnya memucat, dan rasa sakit memenuhi matanya. Brengsek, kau tahu siapa aku? Aku murid Duo Iblis Angin Hitam Alam Kaisar Roh setengah langkah, beraninya kau memotong lenganku. Kau mau mati? Umpat si tanpa bayangan hitam pada King Feng sambil berusaha menahan rasa sakit. King Feng tidak berbicara sepatah kata pun di hadapan kutukan Black Shadows, dan dengan tebasan pedang panjangnya yang lain, lengan Black Shadows yang lain terpotong dan darah segar mengalir keluar lagi. Si hitam tanpa bayangan menjerit kesakitan. Ia kehilangan kedua lengannya, dan rasa sakit yang luar biasa ini tak tertahankan. Ditambah lagi, Black Shadows tidak pernah diperlakukan seburuk itu. King Feng ini terlalu kuat. Bajingan, kau akan mati dengan menyedihkan. Aku akan membunuhmu dan semua orang di sekitarmu. Si bayangan hitam menatap lengannya dan berteriak marah sambil mengumpat pada King Feng. Wajah King Feng memucat. Ia benci ketika orang-orang mengumpat atau mengancamnya. Si tanpa bayangan hitam ini benar-benar memohon untuk mati, karena ia bahkan tak berhenti mengumpat saat ini. Tebas! Tebas! King Feng mengayunkan pedang cahaya emas sekali lagi, dan dia langsung menebas kedua kaki si hitam tanpa bayangan dengan darah berceceran di mana-mana. Orang-orang yang menyaksikan menjadi pucat pasi karena takut, dan mereka semua mundur ketakutan. King Feng ini terlalu kuat. Dia memotong tangan dan kaki si tanpa bayangan. Apakah King Feng ini tidak tahu bahwa si tanpa bayangan hitam adalah murid Duo Iblis Angin Hitam?
Black Wind Double Evil tidak akan pernah memaafkannya atas apa yang dia lakukan pada Black Shadows. Black Shadows dipenuhi amarah dan kebencian saat dia melihat kedua kakinya telah terpotong. Brengsek, beraninya kau memotong anggota tubuhku. Tuanku akan mencabik-cabikmu kalau tahu. Kau akan memohon untuk mati, ancam si tanpa bayangan hitam sambil berbaring di tanah. King Feng sama sekali tidak peduli dengan ancaman si tanpa bayangan hitam. Dia punya aturan, jika seseorang tidak mengganggunya, maka dia tidak akan mengganggu mereka. Jika mereka mengganggunya, maka dia akan membalas budi. Black Shadows baru saja mengancamnya, bersumpah untuk mematahkan anggota tubuhnya, dan menyerangnya dengan belati di belakang punggungnya. Oleh karena itu, King Feng merobek anggota tubuhnya, itu hanya untuk membalas apa yang dia katakan. King Feng tahu bahwa jika dia kalah, maka si tanpa bayangan hitam di hadapannya ini tidak hanya akan memotong anggota tubuhnya, tetapi dia juga akan mengambil alis darinya. Oleh karena itu, si hitam tanpa bayangan sendirilah yang menyebabkan semua yang dilakukan King Feng kepadanya. Memercikkan. King Feng tidak membuang kata-kata menghadapi kutukan dan ancaman gila dari si tanpa bayangan. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan memenggal kepala si tanpa bayangan. Suaranya langsung berhenti. Black Shadows mati secara brutal, karena seluruh anggota tubuh dan kepalanya terpenggal. Pembunuh pantas dibantai, dan ini pantas untuk orang-orang seperti Black Shadows. Jika si hitam tanpa bayangan tidak ingin membunuh King Feng terlebih dahulu, maka King Feng tidak akan membunuhnya, dia sendiri yang menanggung akibatnya. King Feng ini dalam masalah besar. Dia membunuh murid duo iblis angin hitam, apa dia tidak takut pada pembangkit tenaga listrik Kaisar Roh setengah langkah itu? Sial, aku baru saja bilang betapa kuatnya King Feng, dan dia nomor satu di generasi muda. Tapi dengan ini, dia hancur. Sayang sekali. Tidak ada seorang pun di dunia kultivasi Huaxia yang lolos dari amukan duo iblis angin hitam. Orang-orang di dekatnya berdiskusi tanpa henti, dan menatap King Feng seakan-akan mereka sedang melihat orang mati. Mereka mengira bahwa karena King Feng telah membunuh Black Shadows, iblis Black Wind Duo pasti akan membunuhnya. Banyak yang bersembunyi jauh dari King Feng, karena takut dia akan menyerang balas dendam duo iblis angin hitam. Tentu saja, King Feng tahu dari wajah semua orang di dekatnya, tetapi dia tidak peduli. Dia tahu para penonton ini terlalu dangkal, tetapi dia sama sekali tidak takut pada Black Wind Double Evil. Lagi pula, King Feng masih memiliki api emas, dan bila diperlukan, dia bisa menggunakannya untuk membunuh keduanya. Tentu saja, misi utama King Feng adalah memperoleh buah spiritual saripati api sebelum dirinya. Buah spiritual ini dapat meningkatkan kekuatan King Feng secara luar biasa, dan merupakan prioritas paling penting, kapanpun. Selama dia menjadi lebih kuat, dia bisa memperoleh apa yang dia inginkan dan hal-hal lainnya tidak akan penting lagi. King Feng mengulurkan tangannya dan mengambil buah spiritual saripati api di depannya, langsung merasakan panasnya. Buah spiritual esensi api ini memancarkan sinar merah. Esensi vital apinya luar biasa padat dan kuat, bagaikan laut. King Feng meletakkan buah spiritual saripati api di dalam bajunya dan membawa yang lain pergi. King Feng menemukan sebuah gua dan masuk. Ia memerintahkan Ziyu Jiang dan yang lainnya untuk menjaga bagian luar. Ia ingin segera memurnikan buah spiritual esensi api ini untuk meningkatkan kekuatannya. Gua ini tidak besar, kedalamannya sekitar 50 meter, dan sempurna untuk latihan. King Feng memasuki gua dan duduk bersila di tanah. Ia mengeluarkan buah spiritual esensi api dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bab 1238. Alam Raja Roh tingkat kelima tercapai. Penerjemah. Noodletown Translated Editor. Noodletown Translated. Buah spiritual esensi api itu seukuran apel, meleleh di mulut dan membentuk aliran esensi vital elemen api. Buah itu memasuki mulut King Feng melalui tenggorokannya, lalu turun ke pembuluh darah, kulit, otot, dan tulangnya. Esensi vital api sangatlah kuat, ia mengembun di kulit King Feng, mengubahnya sekuat baja, dan menerangi permukaannya dengan cahaya warna-warni. Esensi vital api di dalam buah spiritual esensi api terlalu kuat. Tak hanya kulitnya yang mengeras sekuat baja, ototnya pun menjadi sekuat baja. Ia jauh lebih kuat dari sebelumnya, tulang-tulangnya juga memancarkan cahaya keemasan yang bersinar terang. Setelah saripati vital api dalam buah spiritual saripati api memperkuat otot-otot King Feng, saripati itu memasuki tubuh King Feng dan menyerbu ke arah perutnya. Masa esensi vital api ini berkumpul di perut King Feng, membentuk bekas luka kelima pada inti rohnya. 5 bekas luka, melambangkan tingkat kelima dari alam Raja Roh. King Feng berdiri, dan tulang, otot, serta pembuluh darahnya mulai mengeluarkan suara gesekan. King Feng melancarkan satu pukulan, dan pukulan itu merobek bagian atas gua. Sinar matahari menembus ke dalam gua yang gelap, menunjukkan bahwa kekuatannya telah mencapai setidaknya 10.000 kilogram. Hati King Feng dipenuhi kegembiraan.
Wilayah terlarang Kunlun penuh dengan bahaya. Tidak hanya ada binatang iblis dan serangga beracun, tetapi juga berbagai macam manusia yang mengembangkan diri secara berbahaya. Para kultivator ini mungkin saja menyerangmu secara diam-diam dan mencuri harta karunmu. Saat ini, King Feng berada di level kelima alam Raja Roh, sehingga kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Jika King Feng bertemu lagi dengan monster-monster itu, ia pasti bisa membunuh mereka dengan mudah. Misalnya, ia bisa membunuh si tanpa bayangan hitam hanya dengan satu pukulan jika mereka bertarung lagi. King Feng menepuk-nepuk debu yang ada di tubuhnya, berbalik untuk meninggalkan gua, dan melihat semua orang sedang menunggunya di luar. "Bos, kau keluar. Kau sudah sampai," kata Taois sambil merasakan kekuatan dahsyat yang memancar dari tubuh King Feng. Matanya penuh dengan keterkejutan. King Feng mengangguk dan berkata, "Ya, aku sudah sampai." Petik 2. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat mendengar King Feng. Semua orang tahu bahwa peningkatan kekuatan King Feng akan membawa mereka keuntungan, dan, setidaknya, akan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Mereka merasakan bahaya besar begitu melangkah ke distrik terlarang Kunlun. "Ayo pergi, ayo kita tinggalkan tempat ini," kata King King sambil melambaikan tangan. Kali ini, King Feng masih berjalan di barisan paling depan, diikuti oleh anak anjing hitam di sampingnya. Tim taring serigala berada di tengah, sementara Ziyu Jiang dan ular pemakan langit tetap di belakang. Tak lama kemudian, King Feng bertemu dengan beberapa kultivator. Ada 10.000 kultivator yang memasuki Gunung Kunlun, jadi mereka mudah ditemui. Orang-orang yang membudidayakan diri sendiri ini semuanya membicarakannya. "Apakah kau dengar, King Feng membunuh murid duo iblis angin hitam?" "Tentu saja aku dengar, duo iblis angin hitam telah mengeluarkan surat perintah kematian untuk King Feng." King Feng sudah tamat. Duo iblis angin hitam itu terlalu kuat. Kalau dia mau membunuh seseorang, mustahil orang itu bisa lolos. Para kultivator mandiri ini berdiskusi tanpa henti di sana, mereka tidak tahu siapa sebenarnya King Feng, dan bahwa dia tidak jauh dari mereka. Sang Taois mengerutkan kening dan berkata, "Bos, ada yang mengejarmu, apa yang harus kami lakukan?" Kata King Feng, "Jangan khawatir, jika duo iblis angin hitam datang ke sini, aku akan memastikan dia pergi dengan perasaan tidak puas." Tentu saja, King Feng tahu bahwa duo iblis angin hitam merupakan seorang master setengah langkah alam kaisar roh yang kuat, yang tidak akan dapat dikalahkannya, tetapi dia memiliki api emas. Selama King Feng menggunakan api emas, dia akan memiliki kesempatan membunuh duo iblis angin hitam. Namun, King Feng tidak akan menggunakan api emas kecuali dalam situasi hidup atau mati, karena ia tahu api emas khusus untuk melawan makhluk dari neraka. Ia harus mendapatkan buah suci yang binasa untuk menyelamatkan putrinya, dan api emas adalah kartu terkuatnya, yang tidak akan ia gunakan dalam keadaan normal. King Feng memimpin yang lain maju. Distrik terlarang Kunlun berubah drastis kali ini. Perangkat spiritual baru bermunculan, aura iblis memenuhi udara, dan seluruh atmosfer distrik terlarang berubah menjadi menindas, membuat orang-orang merasa tidak nyaman. King Feng berjalan maju dan segera bertemu dengan seekor binatang iblis. Binatang iblis ini adalah kelabang raksasa. Benar, kelabang raksasa yang panjangnya 200 meter. Kelabang ini memiliki beberapa ratus kaki, dan baru saja bertarung melawan orang-orang dari Sekte Raja Bambu. Mereka dari Sekte Raja Bambu telah menemukan ramuan spiritual yang sangat penting bagi mereka. Namun, seekor kelabang raksasa menjaga ramuan spiritual ini, sehingga mereka memperebutkannya. Kelabang besar itu sangat kuat, dan Sekte Raja Bambu bukanlah tandingannya, bahkan ketika Master Sekte Raja Bambu menyerang kelabang besar itu bersama para pengikutnya. Wus! Lipan raksasa itu tiba-tiba mengibaskan ekornya yang besar. Ia meninju udara dan menghantam para murid Sekte Raja Bambu. Para pengikutnya terlempar ke udara, wajah mereka pucat saat mereka meludahkan darah, dan semuanya jatuh ke tanah dengan luka yang dalam. Kekuatan pengikut biasa dari Sekte Raja Bambu terbatas, jadi mereka jelas bukan tandingan kelabang besar itu. Hanya Master Sekte Raja Bambu yang memiliki kekuatan cukup dan mampu melawan kelabang besar itu. Akan tetapi dia pun dikalahkan berulang kali oleh kelabang besar itu, wajahnya pucat saat dia berusaha keras untuk memikirkan rencana baru. Lipan besar itu mengayunkan kakinya yang besar dan menginjak salah satu murid perempuan di bawah, yang terbanting ke tanah dengan luka yang dalam. Murid perempuan ini tidak lain adalah murid utama Sekte Raja Bambu, Xian Mu. Matanya dipenuhi rasa takut saat dia melihat kelabang itu menerjang ke arahnya. Xian Mu baru saja terluka parah dan memiliki esensi vital yang terbatas. Tanpa kemampuan untuk melawan, ia terpaksa menyerah pada kaki kelabang yang menghantamnya. Xian Mu sudah menutup matanya. Ia tahu ia akan tergencet sampai mati di bawah kaki kelabang dan berubah menjadi bubur sedetik kemudian. Tepat sebelum kematiannya, seorang pria muncul di benak Xian Mu, dan pria itu adalah King Feng.
Banyak hal telah terjadi antara Xianxianmu dan King Feng. Dia pernah menyelamatkannya sekali. Bagi Xianxianmu, King Feng selalu memiliki tempat aneh di hatinya, tetapi dia tidak pernah tahu apa itu. King Feng sangat kuat, dan sangat terkenal di dunia pengembangan diri Huaxia. Dia bukan seseorang yang bisa dia kejar, jadi dia selalu menyembunyikan perasaannya. Xianxianmu tahu, dia bisa mati di detik berikutnya. Namun, Xianxianmu sudah menunggu cukup lama, dan masih belum merasakan kaki kelabang itu. Apa yang terjadi? Xianxianmu membuka matanya, dan seorang pria muncul. Pria ini tidak terlalu tinggi, tetapi ia menangkis kaki kelabang itu dengan satu telapak tangan, berdiri di sana seolah-olah ia bisa menopang langit untuknya. Bab 1239. Raja Iblis Racun. Xianxianmu melihat pria ini yang tanpa kesulitan apapun, dengan mudah memblokir kelabang iblis yang mendominasi. Punggung lelaki ini tampak sangat familiar, dan sangat dekat, seolah-olah Xianxianmu telah melihatnya berkali-kali baik dalam kehidupan nyata maupun dalam mimpinya. Mata Xianxianmu berkaca-kaca. Itu adalah King Feng. Xianxianmu, kamu baik-baik saja, tanya King Feng sambil mengerutkan kening. King Feng menatap wajah pucat Xianxian yang nyaris tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Masih ada darah di wajahnya, mungkin bekas ludahnya. King Feng merasa khawatir saat melihat ini. Xianxian perlahan merespon ketika mendengar King Feng, dia berkata, aku baik-baik saja. Bagus sekali, aku akan membunuh kelabang besar ini untukmu, kata King Feng dengan percaya diri. Lipan raksasa ini adalah binatang iblis tingkat ketujuh dari alam Raja Roh, terlalu kuat untuk sekte Raja Bambu. Namun, itu bukan apa-apa bagi King Feng. Kakak, siapakah pria ini? Bagaimana mungkin dia sekuat itu untuk membunuh kelabang? Tanya seorang murid perempuan di samping Xianxianmu. Murid perempuan ini tidak tahu siapakah King Feng, dia pikir dia hanya membual, karena dia telah mengalami sendiri kekuatan luar biasa kelabang besar itu. Xianxian menatap adik perempuannya dan berkata, namanya adalah King Feng, yang terkuat di antara generasi muda Huaxia yang sedang berkultivasi. Apa, dia itu King Feng? Mata murid perempuan itu terbelalak kaget ketika mendengar kata-kata kakak perempuannya. Murid perempuan ini belum pernah bertemu dengan King Feng, tetapi dia pernah mendengar ceritanya. Di antara para kultivator muda Huaxia, keberadaannya bagaikan dewa. Ia sangat kuat, bahkan menjadi idola banyak kultivator. Pada saat yang sama, ia menjadi sasaran banyak orang yang mengembangkan diri secara tidak ortodoks. King Feng memegang kaki kelabang besar itu dengan tangan kanannya, dan dengan tekanan ringan, kaki yang kuat itu hancur ke tanah dengan suara berderak. Kelabang besar itu menjerit kesakitan saat kakinya hancur, dan tatapannya berubah muram. Manusia sialan, aku akan membunuhmu. Lipan raksasa itu menatap King Feng dengan marah. Wuss! Lipan besar itu mengayunkan ekornya, melemparkannya ke langit dan terbang ke arah King Feng dengan kekuatan besar. King Feng tidak peduli sama sekali, tinju kanannya tiba-tiba menghantam dengan energi yang dahsyat dan menghancurkan ekor kelabang itu saat bersentuhan. Lipan raksasa itu menjerit kesakitan, jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Karena ekornya hancur, tubuhnya bergetar tak seimbang. Lipan besar itu mengira ia dapat membunuh King Feng dengan satu lambaian ekornya, tetapi ia tidak menyangka bahwa King Feng bisa sekuat ini, hingga mampu mematahkan ekornya dengan satu pukulan. Kau terlalu lemah, mati saja, kata King Feng sambil tersenyum dingin. Angin sepoi-sepoi mengayunkan tinju kanannya, membentuk kepalan raksasa yang memenuhi separuh langit. Kepalan itu menghantam kepala kelabang dan menghancurkannya, menyebabkan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Hancur. Semua tulang kelabang besar itu hancur oleh tinju King Feng, dan ia pun jatuh mati. Di dalam perut kelabang besar itu, pil iblis hitam duduk diam. Ini adalah pil iblis kelabang besar, kelabang malang itu bahkan tidak sempat menggunakannya sebelum King Feng membunuhnya. King Feng berjalan menuju kelabang raksasa itu. Saat ia meraih pil iblis, sebuah bayangan muncul. Bayangan merah itu, mengenakan jubah merah, tiba-tiba muncul di hadapan kelabang raksasa dan meminum pil iblisnya. Pria berjubah merah ini berusia sekitar 40-an, dengan wajah merah seperti penghisap darah. Ada sedikit keanehan pada wajahnya, disertai aura jahat. Melihat pria parubaya berwajah merah itu bersiap pergi, King Feng mengerutkan kening. Ia berkata dengan dingin, berhenti. King Feng tidak akan pernah melepaskan orang ini. Dia membunuh kelabang raksasa itu, jadi pil iblis itu miliknya. Pria parubaya berjubah merah ini bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun ketika mencuri buah kesuksesan milik King Feng, dan ia ingin pergi. Bagaimana mungkin King Feng bisa melepaskannya begitu saja? Pria parubaya berbaju merah itu menoleh ke arah King Feng dengan tatapan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, kau seharusnya merasa beruntung karena aku telah melihat pil iblis ini. Jika kau berani mengatakan sepatah kata pun lagi, aku akan membunuhmu.
Bunuh aku. King Feng tertawa arogan. Banyak yang mengancam King Feng, dan mereka semua mati. Sekarang, ada orang lain yang tidak takut mati. Aku ingin tahu siapa dirimu. Bagaimana kau bisa membunuhku? Tanya King Feng sambil tersenyum. Pria parubaya berbaju merah itu tersenyum dingin dan berkata, aku akan memberitahumu, akulah Raja Iblis Racun dari Dao Iblis. Raja Iblis Racun. Semua orang di sekitar menjadi takut saat mendengar nama ini, nama itu jelas memiliki pengaruh besar pada mereka. Itu Raja Iblis Racun. Dia tokoh besar di antara para kultivator Dao Iblis dan sangat kuat. Kudengar Raja Iblis Racun telah membunuh banyak orang, dan teknik jahatnya dapat mengguncang dunia. Raja Iblis Racun sangat menyukai pil iblis dari binatang iblis beracun ini. Dia pasti menginginkan pil iblis dari kelabang raksasa ini. King Feng benar-benar tidak tahu banyak tentang mengelola hubungan. Raja Iblis Racun menginginkan pil iblis itu, jadi berikan saja padanya. Kenapa dia memperebutkannya? Semua orang berdiskusi tanpa henti, tentu saja sebagian besar dari mereka berbicara mewakili Raja Iblis Racun, dan tak seorang pun mendukung King Feng. King Feng mungkin merupakan salah seorang Dao ortodoks, tetapi semua kultivator ortodoks lainnya takut terhadap Raja Iblis Racun. Orang-orang ini takut jika mereka berbicara buruk tentang Raja Iblis Racun, dia akan membunuh mereka, jadi mereka terpaksa berbicara buruk tentang King Feng sebagai gantinya. King Feng jelas mendengar apa yang dikatakan para kultivator lainnya, tetapi dia tidak peduli. Bagi King Feng, Raja Iblis Racun tidak berarti apa-apa. Ia membunuh murid duo Iblis Angin Hitam, sehingga seorang kultivator Dao Iblis sama sekali tidak membuatnya takut. Ortodoks dan Iblis selalu berkonflik, karena kaum ortodoks merasa perlu mengalahkan iblis berdasarkan sudut pandang etika mereka. Lagi pula, Raja Iblis Racun telah mencuri pil iblisnya. King Feng bukanlah seorang pengecut, dia tidak bisa menyerah begitu saja pada pengganggu, jadi dia harus berjuang untuk itu. Raja Iblis Racun, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Berikan pil iblis itu padaku, dan aku akan membiarkanmu hidup, kata King Feng sambil tersenyum dingin. Raja Iblis Racun tertawa terbahak-bahak, dan dengan nada meremehkan, dia berkata, jika kau menginginkan pil iblis itu, mungkin kau bisa menukarnya dengan nyawamu. Setelah berbicara, Raja Iblis Racun bertepuk tangan dan menyerang ke arah King Feng. Serangan telapak tangan Raja Iblis Racun ini membawa gas beracun. King Feng sangat berhati-hati. Ia tidak menggunakan teknik tinjunya, karena ia waspada terhadap telapak tangan beracun lawan. King Feng mengeluarkan pedang cahaya emas dan menyerbu ke depan. Energi pedang yang dahsyat tiba-tiba melesat dan menghantam telapak tangan Raja Iblis Racun. Suara benturan keras mengguncang langit, dan keduanya mundur saat bersentuhan. Bab 1240. Perisai Hitam. Kau berada di tingkat ke-8 alam Raja Roh, tanya King Feng dengan heran. King Feng tidak menyangka kalau Raja Iblis Racun di hadapannya ini sudah berada di alam Raja Roh tingkat 8, yang mana hal itu sangat mengejutkannya. King Feng mundur sekali, tetapi tidak terlalu jauh. Setidaknya ini menunjukkan bahwa kekuatan lawan hampir sama dengan miliknya, karena Raja Iblis Racun juga mundur selangkah. Sebenarnya, King Eng sudah menang dalam pertarungan terakhir, karena ia baru berada di level kelima alam Raja Roh. Meskipun 3 level lebih rendah dari lawannya, King Eng masih mampu mendorong lawannya mundur selangkah. Semenjak King Feng berlatih tubuh api penyucian fana, dia mampu melawan mereka yang berada di berbagai tingkatan, bahkan mereka yang berada di alam yang lebih tinggi darinya tidak sekuat dirinya. Raja Iblis Racun mengerutkan kening dan tampak khawatir. Sebelumnya, ia tidak terlalu memikirkan King Feng, tetapi kini ia menjadi lebih waspada. Raja Iblis Racun merasa dirinya lebih kuat darinya, tetapi ia baru saja terdorong mundur oleh serangannya. Kau sudah berlatih teknik kultivasi diri yang ampuh, tanya Raja Iblis Racun. King Feng menggelengkan kepalanya tanda menyangkal, dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia telah berlatih dalam tubuh api penyucian fana. Itu adalah teknik kultivasi diri yang dapat mengangkat seseorang menuju keabadian. Jika Raja Iblis Racun atau beberapa kultivator diri lainnya mengetahuinya, maka teknik itu akan diperebutkan dengan sengit. Tak seorang pun dapat menahan godaan seperti itu. Raja Iblis Racun tidak mempercayai reaksi King Feng. Dia telah membaca banyak buku, dan dalam salah satu buku kuno itu, dia membaca bahwa untuk melawan kultivator yang lebih kuat dari berbagai alam dengan kekuatan fisik, mereka harus berlatih teknik kultivasi diri tingkat tinggi. Aku tidak percaya apa yang kau katakan. Aku harus membunuhmu dan mencuri hartamu. Raja Iblis Racun tersenyum dingin dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Raja Iblis Racun hanya menginginkan pil iblis, tetapi sekarang ia berubah pikiran. Ia ingin membunuh King Feng dan mencuri tekniknya. Raja Iblis Racun melambaikan tangan kanannya lagi dan membentuk telapak tangan raksasa. Energi iblis dari telapak tangan itu melesat ke udara dan, dengan kekuatan yang tak terkalahkan, menerjang dengan ganas ke arah King Feng. King Feng mengangkat kepalanya untuk melihat,
tetapi yang dilihatnya hanyalah gas hitam beracun di depannya yang tampak dapat membunuh hanya dengan satu tarikan napas. Kali ini, Raja Iblis Racun telah menggunakan gas yang lebih beracun dari sebelumnya, dan kekuatan telapak tangannya yang beracun menjadi lebih dahsyat. King Feng menyimpan pedang cahaya emasnya, dia tersenyum dingin, dan berteriak, alam neraka. Cara terbaik untuk menangani gas beracun adalah dengan api dapat membakar semua gas beracun, memurnikan udara dan menghilangkan racun. Alam inferno raksasa terbentuk, menyelimuti area seluas beberapa ratus kilometer di sekitar King Feng. Alam itu dipenuhi api merah dan sangat panas, membakar habis semua gas beracun di dalamnya. Kresek-kresek. Api itu membakar gas beracun, dan, karena terdengar keras, menyebabkan seluruh udara di sekitarnya bergetar. Gas hitam beracun itu mungkin kuat, tetapi saat berbenturan dengan api yang ganas, seolah-olah ia bertemu dengan lawannya, musuh alaminya. Tiba-tiba, gas beracun itu terbakar oleh api panas dan menghilang. Telapak tangan beracun yang besar kehilangan gas beracunnya, dan hanya satu telapak tangan yang tersisa yang menyerang King Feng. Tentu saja, King Feng tidak takut. Ia menyerang dengan tangan kanannya, dan membentuk tinju raksasa dari esensi vitalnya. Dengan kekuatan dahsyat, tinju itu menerjang ke depan dan menghantam telapak tangan. Saat tinju itu menghantam telapak tangan, terdengar suara ledakan keras dan udara meledak. Bang-bang. King Feng dan Raja Iblis Racun keduanya mundur selangkah, kekuatan mereka tampaknya setara lagi. Alam gravitasi. Alam badai, teriak King Feng, lalu segera menggunakan dua kekuatan alam lainnya. Kedua kekuatan alam ini sangatlah dahsyat. Suatu kekuatan besar menarik bumi dan menghisap tubuh Raja Iblis Racun. Yang satunya lagi mengeluarkan angin kencang, dan meniup semua gas beracun yang tersisa dari Raja Iblis Racun. Setelah King Feng menjebak Raja Iblis Racun di tempatnya, dia tidak menggunakan teknik pedang atau teknik tinju. Karena King Feng tahu, kedua serangan ini sudah pernah digunakan sebelumnya, dan tampaknya tidak terlalu berpengaruh pada Raja Iblis Racun. Oleh karena itu, kali ini, King Feng langsung menggunakan kekuatan alamnya. King Feng tahu kekuatan kerajaannya sangat kuat, jauh lebih kuat dari kekuatan kerajaan musuhnya. Raja Iblis Racun telah menguasai suatu alam, namun itu hanyalah alam beracun. Tak lama setelah alam beracun dilepaskan, tanpa sepatah kata pun, ia melepaskan alam inferno-nya untuk membakar alam beracun lawannya. Kemudian, ia menggunakan alam badainya untuk meniup semua sisa gas beracun pada lawannya. King Feng kemudian secara mental mengeluarkan Golden Calabash dari cincin interspatialnya. Angin sepoi-sepoi membuka tutup labu emas dan menembakkan sinar energi emas ke arah Raja Iblis Racun. Energi emas itu sangat tajam, merobek udara dan menusuk tajam ke tubuh Raja Iblis Racun. Sinar itu membuat lubang besar pada tubuh Raja Iblis, dan darahnya mengalir keluar kemana-mana. Raja Iblis Racun mungkin sangat kuat, tetapi dia tidak berguna di hadapan energi emas. Raja Iblis Racun adalah seorang master di tingkat ke-8 alam Raja Roh, jadi wajar saja jika ia memiliki harta karun. Namun, ketika energi emas menembus tubuhnya, ia langsung menyadari betapa kuatnya labu emas. Dari cincin interspatialnya, dia mengeluarkan perisai hitam seukuran telapak tangan. Dengan salah satu mantra Raja Iblis Racun, perisai itu mulai berubah, dan tumbuh setinggi manusia. Perisai itu dengan sempurna menangkis serangan energi emas Raja Iblis Racun. Tidak ada yang tahu terbuat dari apa perisai hitam ini. Perisai itu sangat kuat, bahkan energi emas milik King Feng pun tak mampu menembusnya. Alis Feng King berkerut, dan keterkejutan terpancar di matanya. Tak seorang pun bisa mengalahkannya setelah ia mendapatkan labu emas, dan tak seorang pun bisa menghalangi energi emas labu tersebut. Namun hari ini, energi emas diblokir oleh perisai hitam Raja Iblis Racun. Kaisar Malam Kegelapan berbisik kepada King Feng, perisai hitam ini bukan perisai biasa. Perisai ini pernah digunakan oleh para santo, jadi perisai ini bisa menangkis serangan labu emasmu. King Feng tiba-tiba tersadar saat mendengar Kaisar Malam Gelap, dan dia mengangguk. Sang santo emas pernah menggunakan labu emas di tangan King Feng. Namun, perisai hitam di tangan Raja Iblis Racun juga pernah digunakan oleh seorang suci. Karena kedua harta ini awalnya digunakan oleh orang suci, wajar saja jika pertukaran serangan berakhir seri. Namun, King Feng tahu bahwa ia harus menggunakan energi emas labu emas untuk menyerang perisai hitam tersebut. Jika ia menggunakan teknik tinju atau pedangnya, ia tidak akan menjadi lawan perisai hitam tersebut. Perisai hitam ini adalah alat spiritual yang pernah digunakan oleh Santo Racun. Perisai ini memiliki latar belakang yang hebat dan tidak lebih lemah dari labu emas milik King Feng. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.